Kita perhatikan nyala lampunya adalah sama terangnya. Jadi ini adalah kelebihan dari rangkaian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bu Hidun Khalifah dari SD Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang komponen listrik dan praktikum rangkaian listrik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian listrik yang terdiri dari rangkaian terbuka, rangkaian tertutup, dan juga rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, kali ini kita akan belajar tentang komponen listrik. Komponen listrik adalah sebuah alat berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian listrik. Yang pertama adalah komponen penyedia energi listrik atau biasa disebut dengan sumber energi listrik. Yang kedua adalah komponen pengguna energi listrik. Dan yang ketiga adalah komponen penghantar energi listrik atau biasa disebut dengan konduktor listrik. Mari kita pelajari satu persatu mulai dari komponen penyedia energi listrik. Sumber energi listrik adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi listrik. Apa saja? Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah baterai. Baterai disebut juga dengan elemen kering karena berisi zat kimia yang berupa serbuk atau padatan kering. Kutub positif pada baterai adalah batang karbon, sedangkan kutub negatifnya adalah logam seng. Dan pasta atau zat kimianya terdiri dari campuran serbuk karbon, amonium klorida, dan mangan dioksida. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bagian-bagian dari baterai. Kutub positif atau katodanya berupa batang karbon, kutub negatifnya atau anoda berupa logam seng, dan pasta elektrolitnya berupa campuran karbon dioksida, kemudian mangan dioksida, dan amonium klorida. Sumber energi listrik berikutnya adalah aki atau akumulator. Aki atau akumulator disebut juga elemen basah karena zat kimianya terdiri atau terbuat dari zat cair. Disebut juga elemen sekunder karena dapat digunakan lagi atau di-charge lagi sehingga bisa dimanfaatkan lagi. Ketika aki digunakan akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Tetapi ketika di-charge atau disetrum terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Kutub positif pada aki berupa PbO2 atau timbal dioksida. Sedangkan kutub negatifnya adalah berupa timbal atau Pb. Sedangkan altan elektrolitnya berupa asam sulfat atau H2SO4. Supaya lebih jelas silakan diperhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bagian-bagian dari aki. Ada terminal negatif, positif, dan lain sebagainya. Negatifnya tadi berupa Pb atau timbal, kemudian positifnya berupa timbal dioksida. Sumber energi yang ketiga adalah dinamo. Nah, dinamo ini komponen utamanya adalah kumparan atau kawat lilitan dan juga magnet. Prinsip kerjanya yaitu mengubah energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik. Kamu perhatikan gambar berikut ini, ada yang suka goes? Ya, mungkin ada yang di sepedanya ada lampunya yang digerakkan atau yang dinyalakan dengan menggunakan dinamo. Ketika rodanya bergerak, maka roda pengendali pada dinamo akan ikut bergerak sehingga as atau porosnya bergerak yang membuat magnet juga bergerak. Di sekitar medan magnet akan terjadi aliran atau terdapat muatan listrik sehingga akan timbul arus listrik dan dapat menyalakan lampu. Berikutnya sumber energi listrik yang keempat adalah generator.
Sama dengan dinamo, komponen utamanya pada generator adalah kumparan atau kawat lilitan dan juga magnet. Prinsip kerjanya pun juga sama, yaitu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Tetapi energi yang dihasilkan dalam jumlah yang besar, karena generator biasanya digunakan pada pembangkit listrik, baik pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, angin, dan lain sebagainya. Ini gambarnya. Generator, bagian-bagiannya ada lilitan kawat tembaga, kemudian juga ada magnetnya sehingga bisa menimbulkan arus listrik. Berikutnya adalah komponen pengguna energi listrik, yaitu benda-benda yang menggunakan energi listrik agar dapat berfungsi. Contohnya adalah laptop, setrika, kulkas, kemudian ada HP, dan berikutnya ada lampu. Insya Allah kalian pasti bisa menyebutkan benda-benda yang lainnya yang menggunakan energi listrik, karena kita tidak akan terlepas dengan benda-benda yang menggunakan energi listrik. Komponen berikutnya adalah komponen penghantar energi listrik atau biasa disebut dengan konduktor listrik. Konduktor listrik adalah benda-benda yang dapat menghantarkan listrik. Biasanya terbuat dari logam, jadi semua jenis logam termasuk konduktor listrik. Ada tembaga, besi, aluminium, kemudian kuningan, emas juga ternyata juga sebagai konduktor listrik, baja, raksa, dan perak. Biasanya tapi untuk menghantarkan listrik, kabel berisi di dalamnya adalah tembaga karena harganya lebih murah dan juga tidak mudah berkarat. Selain berupa logam, bisa juga berupa cairan, yaitu air jeruk, cuka, dan juga larutan garam. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang besaran listrik. Ada yang tahu apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Jadi besaran listrik adalah besaran yang ada di dalam kelistrikan. Yang kita pelajari di sini adalah tegangan listrik, arus listrik, ada hambatan listrik, dan juga daya listrik. Kita mulai satu persatu, kita mulai dari tegangan listrik. Tegangan listrik adalah dorongan listrik yang ditimbulkan oleh sumber listrik. Biasanya dinotasikan dengan menggunakan huruf V besar. Satuan tegangan listrik adalah volt atau disingkat dengan V. Tegangan listrik dapat diukur dengan menggunakan voltmeter dan juga bisa menggunakan multimeter. Selanjutnya adalah arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Biasanya dinotasikan dengan huruf I besar. Satuan arus listrik adalah ampere atau disingkat dengan huruf A. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Arus listrik dapat diukur dengan menggunakan ampermeter dan juga bisa menggunakan multimeter. Macam-macam arus listrik ada dua macam, yaitu yang pertama arus listrik AC, yaitu listrik yang besar dan arah arusnya selalu berubah-ubah atau biasa disebut dengan arus bolak-balik. Contohnya adalah jaringan PLN dan generator AC. Yang kedua, arus listrik DC, yaitu listrik yang besar dan arah arus listriknya searah. Jadi biasa disebut dengan arus listrik searah. Contohnya arus listrik yang dihasilkan oleh baterai, dinamo arus searah dan aki, lampu LED juga termasuk arus listrik DC atau searah. Besaran listrik berikutnya adalah hambatan listrik, yaitu kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Biasanya dinotasikan dengan menggunakan huruf R besar. Nah, fungsi dari tahanan atau hambatan listrik ini untuk mengendalikan atau mengatur arus listrik yang masuk pada rangkaian listrik. Satuannya adalah ohm atau dinyatakan dengan omega. Kemudian dapat diukur dengan menggunakan ohmmeter dan juga multimeter.
Jadi multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur hambatan listrik, arus listrik, dan tegangan listrik sekaligus, atau disebut juga dengan avometer. Besaran berikutnya adalah daya listrik. Daya listrik adalah banyaknya energi atau tenaga listrik yang mengalir dalam satu satuan waktu. Biasanya dinotasikan dengan huruf P besar. Satuannya adalah watt atau disingkat dengan huruf W. Kemudian dapat diukur dengan menggunakan wattmeter. Oke, selanjutnya mari kita belajar IPA dengan praktikum menggunakan mempraktekkan rangkaian listrik. Sudah siap? Kita mulai ya. Perhatikan video berikut ini. Sekarang kita akan melaksanakan praktikum rangkaian listrik. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama ini adalah papan rangkaian. Ini nanti ada lubang-lubangnya untuk merangkai. Sebelah sini adalah sebagai perangkai baterai, kemudian yang sebelah sini adalah komponen pengguna listrik. Yang kedua adalah dudukan baterai, adalah untuk menaruh baterai. Baterai di sini adalah sebagai sumber energi listrik. Ada kutub positifnya sebelah sini dan kutub negatifnya sebelah sini. Nah, ini dimasukkan ke dudukannya baterai. Berikutnya adalah saklar. Saklar ini gunanya adalah untuk memutus dan menyambung arus listrik. Ketika ditutup, maka nanti akan tersambung rangkaian listriknya. Ketika dibuka, akan terputus rangkaian listriknya. Ini adalah untuk memutus dan menyambung arus listrik. Berikutnya adalah lampu dan dudukannya. Ini lampunya ini memiliki kutub positif yang sebelah sini, dihubungkan di sebelah sini. Ini adalah kutub positif, sedangkan yang sebelah sini adalah kutub negatifnya. Ini sebagai pengguna energi listrik. Jadi dapat merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Berikutnya adalah kabel. Ini nanti merah adalah sebagai untuk menghubungkan kabel pada rangkaian positif, kemudian yang hitam untuk negatif. Kabel ini gunanya sebagai penghantar, jadi dapat menghantarkan arus listrik atau sebagai konduktor listrik. Kita mulai satu persatu dari rangkaian terbuka. Kita pasangkan baterainya ke dudukannya. Ya, kita pasang. Kemudian satu buah lampu, saklarnya. Nah, kemudian kita pasang dengan kabelnya dari baterai menuju ke lampu. Kemudian dari kutub negatifnya, dari kutub negatif menuju ke saklar. Kemudian kita lanjutkan dengan kabel di sebelah sini antara saklar dengan lampu. Nah, rangkaian ini disebut rangkaian terbuka. Kenapa? Karena ini saklarnya sedang terbuka, tidak ditutup. Paham ya? Ini adalah rangkaian terbuka. Jadi arus listriknya tidak mengalir sehingga lampunya tidak menyala. Seandainya saklarnya ditutup, nah, kamu perhatikan lampunya akan menyala. Nah, ini disebut dengan rangkaian tertutup karena arus listrik mengalir dari kutub positif, kemudian ke kabel, ke lampu, ke kabel, ke saklar, dan kembali lagi ke kutub negatifnya baterai. Ini adalah rangkaian tertutup. Sekarang kita melaksanakan praktek rangkaian seri pada baterai. Kita cek dulu kalau tadi satu baterai nyala lampunya seperti apa. Kita cek. Ini kabelnya kita pasang. Kemudian ke rangka. Nah, kamu perhatikan nyala lampunya seperti ini.
sekarang kita tambah baterainya menjadi 2, yaitu menjadi rangkaian seri pada baterai. Jadi baterainya ada 2 dirangkai seri secara berurutan, positifnya baterai ketemu negatifnya baterai. Coba kita hubungkan. Nah, ternyata perbedaannya seperti ini. Ketika dinyalakan dengan 2 baterai yang dirangkai seri, nyala lampunya menjadi lebih terang. Berikutnya adalah rangkaian seri pada lampu. Jadi kita menggunakan 2 buah lampu. Kalau tadi rangkaiannya seri pada baterai dipasang secara berurutan, positif ketemu negatif dan seterusnya. Nah, sekarang juga sama. 2 buah lampu kita pasang secara seri. Positif, negatif, positif, negatif. Jadi negatif ketemu dengan positif. Positif ketemu dengan negatif, jadi dihubungkan secara tanpa ada cabang. Kemudian ini dari sumber ke saklar, kemudian dari saklar menuju lampu, dan dari kutub negatif menuju ke lampu. Kamu perhatikan nyalanya. Inilah kelemahan dari rangkaian seri. Nyalanya lampu tidak sama terangnya, jadi hanya salah satu lampu yang nyalanya lebih terang. Kenapa? Karena kemarin sudah Bindun jelaskan, yaitu tegangannya dibagi oleh kedua buah lampu. Jadi masing-masing lampu ketegangannya tidak sama, sehingga nyalanya tidak sama terang. Yang kedua, jika satu lampu dimatikan atau terputus, maka semua lampu akan mati. Jadi inilah kelemahan dari rangkaian seri. Tetapi kelebihannya, rangkaiannya lebih mudah dipahami dan kabel yang diperlukan lebih sedikit sehingga biayanya lebih murah. Inilah rangkaian seri pada lampu. Ini tadi kita belajar rangkaian seri. Nah, sekarang bagaimana kalau rangkaiannya dibuat rangkaian paralel pada lampu? Nah, rangkaian paralel itu adalah rangkaiannya bercabang. Kita lepas dulu dari sumber negatif dan juga dari saklar. Kemudian positifnya ketemu positif. Nah, ini positifnya lampu, kedua lampu ketemu. Kemudian negatifnya ketemu negatif. Nah, seperti ini. Jadi punya cabang, ada 2 buah telinga, positif dan negatif. Setelah itu kutub negatifnya dihubungkan dengan kutub negatifnya baterai yang sudah dihubungkan. Kemudian kutub positifnya ketemu dengan kutub positifnya tadi. Nah, kita hubungkan kutub negatif dengan negatifnya pada lampu, positifnya dan positif pada lampu. Kita perhatikan nyala lampunya adalah sama terangnya. Jadi ini adalah kelebihan dari rangkaian paralel. Nyala lampu sama terang karena tegangannya sama besar pada masing-masing lampu. Kelebihan yang kedua, jika lampu satu dimatikan, nah, kamu perhatikan, maka lampu yang lainnya tetap menyala. Ini adalah kelebihannya. Sedangkan kekurangannya, ini tadi rangkaiannya lebih rumit sehingga susah untuk dipelajari, dan kabelnya yang diperlukan lebih banyak sehingga lebih mahal biayanya. Demikian tadi praktikum kita tentang rangkaian terbuka, tertutup, rangkaian seri pada baterai, paralel pada lampu, dan seri pada lampu. Bagaimana? Asik kan? Ternyata IPA itu memang asik dan menyenangkan. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Kalian bisa mempelajari dan bisa mempraktekannya di rumah. Tetap semangat, tetap sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.